Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa edukasi.com semuanya. Di video kali ini saya ingin membalas salah satu pertanyaan tentang alat yang saya pergunakan untuk merekam video pembelajaran di dalam kelas sehingga bisa menghasilkan video yang berkualitas bagus, zoom-nya juga bagus sehingga tidak pecah atau mungkin jauh dari yang diharapkan. Teman-teman semuanya, silahkan melihat video di samping ini. Video di samping ini saya rekam dengan mempergunakan handycam. Jadi selama ini kalau saya merekam video pembelajaran di dalam kelas, kalau videonya atau kegiatannya cukup lama, saya memilih mempergunakan handycam. Mengapa saya menggunakan handycam? Karena dengan handycam saya bisa mengatur zoom in dan zoom out itu dengan mudah. Karena ada tombol di handycam yang memang khusus untuk zoom in dan zoom out. Sehingga saya bisa mengambil dan mengabadikan bagian-bagian penting yang ada saat pembelajaran itu terjadi. Misalnya saya bisa mengabadikan mimik, ekspresi dari guru atau pengajar. Kemudian saya bisa mendokumentasikan kegiatan siswa di dalam kelas tanpa saya harus mendekat ke bapak dan ibu guru atau para siswa. Teman-teman semuanya, hadirnya perekaman itu kadangkala akan mengintervensi kegiatan di dalam kelas. Sehingga ketika kita terlalu dekat dengan siswa, terlalu dekat dengan guru, dikhawatirkan nanti kehadiran kita dengan kamera itu justru akan mengganggu kegiatan atau konsentrasi dari bapak ibu guru ataupun siswa. Kita menyadari bahwa tidak semua orang siap untuk direkam. Misalnya siswa juga kalau direkam mungkin ada kemudian diam. Sehingga proses yang terjadi di dalam kelas itu tidak terlihat alamiah dibandingkan dengan mempergunakan handycam. Dengan handycam, posisi saya bisa tetap di belakang kelas atau di belakang barisan siswa, tetapi saya bisa zoom dengan dekat, memilih objek tanpa saya harus mendekat dengan bapak ibu guru yang mengajar atau siswa yang melakukan kegiatan. Sehingga proses kegiatan mengajar di dalam kelas itu bisa berjalan alamiah tanpa intervensi ataupun gangguan karena kehadiran kita yang akan melakukan perekaman kegiatan di dalam kelas. Saya kira ini poin penting sekali ketika kita akan mengabadikan sesuatu peristiwa penting yang terjadi di dalam kelas. Kemudian alasan kedua, kenapa saya menggunakan handycam? Karena handycam itu memiliki kemampuan rekam yang bagus dengan durasi yang panjang dibandingkan kita mempergunakan handphone. Kita bisa membayangkan ketika kita merekam menggunakan handphone, kita merekam 3 menit, 2 menit saja sudah terasa sangat panas sekali. Apalagi kalau kita harus merekam dengan durasi yang 1 jam atau lebih dari 1 jam. Handycam memiliki kemampuan perekaman yang panjang dibandingkan handphone, sehingga kita tidak khawatir alat itu terlalu panas atau mungkin tiba-tiba berhenti karena alat tersebut tidak mampu untuk melakukan kegiatan perekaman di dalam kelas. Dan pengalaman dari saya, kemudian teman-teman yang menggunakan handphone untuk merekam, ada pengalaman yang tiba-tiba berhenti, memori tidak cukup, dan lain-lain. Kemudian alasan yang ketiga adalah handycam memiliki baterai yang besar sehingga bisa merekam dengan durasi yang panjang, misalnya 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung nanti dengan kualitas dari video yang kita rekam, misalnya 720 atau 1080. Handphone sebenarnya memiliki kemampuan baterai yang tinggi saat ini untuk merekam, tetapi konsumsi antara handycam dan handphone itu agak berbeda untuk kegiatan aktif seperti perekaman dan lain-lain. Demikian teman-teman semuanya, sharing dari saya pribadi pengalaman melakukan perekaman atau dokumentasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, teman-teman silahkan melihat video di samping ini bagaimana saya memainkan atau menggunakan fitur zoom yang ada di handycam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.